apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Istana Obat berkobar dalam kekacauan karena dirusak oleh api penciptaan Namki dan Danceng. Melihat dan Danceng pergi, semua orang bergegas mengambil barang-barang yang dilap api. Apa yang mungkin terjadi sehingga kepala istana begitu marah? Ya, ini pertama kalinya saya melihat kepala istana begitu marah. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada putra sulung? Semua orang bingung dan badai besar sedang terjadi. Yan panggil dan Danceng lirih. Air mata mengalir di wajahnya. Melihat tubuh Danyan yang hangus dan Danceng segera memastikan bahwa itu disebabkan oleh api surgawi. Api surgawi yang tak lebih lemah dari api penciptaan 6 ki miliknya. Jadi siapa lagi kalau bukan Xiuyan? Xiuyan. Dan Danceng menggetarkan giginya, niat membunuh membara di matanya. Kali ini siapapun yang datang untuk melindungi Anda, saya akan mencapik-capik Anda. Dia mengangkat tubuh Danyan yang hangus dan menghilang ke dalam aliran cahaya di atap bersaju. Ini adalah dunia rahasia di dalam istana obat. Tungku-tungku alkimia memenuhi dunia rahasia itu, dan di dalamnya sosok-sosok manusia samar-samar terlihat. Di tengah lingkaran-lingkaran teratur ini, terdapat genangan berwarna merah darah, tapi itu bukan darah, melainkan plasma kental. Melihat lebih dekat lagi, ikan-ikan kecil berenang di dalam plasma itu. Tapi apakah mereka ikan? Tak berdaging, hanya berkerangka. Dan Danceng menggendong tubuh Danyan yang hangus. Berdiri di tepi genangan darah, sosoknya terukir merah darah. Yan ayah Anda akan membalaskan dendam Anda. Di sini ada 9.999 tungku manusia. Setiap kali Anda menyerap semuanya, Anda akan dibangkitkan. Setelah itu Danceng dengan lembut menempatkan tubuh Danyan ke dalam kolam. Seketika plasma darah di dalam kolam berputar di sekitar Danyan, dan ikan bertualang di sekitarnya berenang ke arahnya. Mencabik-cabik tubuhnya yang hangus sepotong demi sepotong. Sambil mendesak, Danceng perlahan berbalik dan melihat sekeliling. Alam rahasia itu berisi 9.990 tungku manusia, tetapi hanya satu yang kosong. Kemudian tatapan Danceng tertuju pada tungku yang kosong ini. Matanya menyipit, niat membunuh yang ganas terpancar darinya, dan Danceng awalnya berniat menciptakan boneka dan dengan memurnikan 10.000 tungku, tetapi hanya satu yang hilang. Xiuyan, saya serahkan tungku manusia terakhir ini pada Anda, dan saya akan memurnikan Anda untuk membalaskan dendam putra saya. Gigi dan Danceng berkatup rapat dengan suara berderak, dan 6 api penciptaan Ki menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ribuan naga berapi yang melompat ke dalam tungku manusia. Saat 6 api penciptaan Ki bergabung dengan mereka, sosok-sosok di dalam tungku mulai gemetar dan meronta. Mengangkat kepala mereka seolah-olah mengaum. Kemudian gumpalan energi berdarah melayang dari tungku ke dalam genangan darah. Di dalam genangan darah, tubuh Danyan mulai kejang-kejang hebat. Dadanya tiba-tiba berkontraksi sebelum naik turun samar-samar. Melihat daging dan darah Danyan mulai menata ulang, dan Danceng tersenyum tipis, dan dalam sekejap ia menghilang ke alam rahasia. Di dalam Xiao Mansion, Xiuyan duduk bersila di kolam obat. Banyak ramuan obat dimurnikan menjadi cairan obat yang terus-menerus dimasukkan ke dalam kolam, menyediakan pasukan kekuatan obat yang konstan untuk diserap Xiuyan. Kemudian aura Xiuyan berangsur pulih dan dokinya berangsur-angsur naik dari 4 bintang menjadi 5 bintang hingga bintang 7 tahap awal. Dan akhirnya pertengahan bintang 7. Setelah kekuatan penuh Xiuyan telah pulih, Xiuyan bergeser, mendapatkan kembali kesadarannya. Alisnya mengendur saat ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskan embusan udara putih. Tiba-tiba embusan angin bertiup di sekelilingnya.
Tiba-tiba ruang di sekitar Ki asal kaisar menyatu ke arah Xion seperti benang yang terlihat. Alis Xion berkerut. Ki asal kaisar tampak terlalu rendah, namun sebagian besar inti iblis di dalam Xiao Mansion telah terserap sepenuhnya. Ini kelahiran kembali nirvana. Sekarang dia diambang terobosan. Semua orang tercengang. Dalam hati berpikir Xiao benar-benar luar biasa. Benar-benar iri dan benci. Baru saja ia terluka parah dan tak sadarkan diri. Dan dalam sekejap mata lukanya tak hanya sembuh tetapi dia bahkan siap untuk terobosan. Tapi alis Cailin berkerut saat merasakan Xiao membutuhkan bantuan. Tanpa ragu setetes esensi darah muncul di antara alisnya dan langsung mengenai alis Xiao yang membuat Cailin sedikit gemetar dan Sun Er bergegas membantunya. Sebelumnya Cailin melalui kultivasi rahasianya hanya berhasil menghasilkan 5 tetes esensi darah. Setiap tetes ini dipenuhi dengan ki asal kaisar yang kaya dan kuat. Melihat ini King Horan tertegun sejenak. Hatinya dipenuhi kekaguman pada Cailin dan iri pada Xiao. Anak ini sangat beruntung. Para wanita ini rela memberikan segalanya untuknya. Desa King Horan dalam hati. Saat Cailin mengangkat tangannya untuk menawarkan esensi darahnya kepada Xiao, King Horan bergegas maju untuk menahan Cailin. Adik ipar, jangan. Setetes esensi darah saja sudah batas Anda. Lebih dari itu, Anda hanya akan melukai jiwa Anda. Cailin tertegun, wajahnya tanpa ekspresi. Namun tatapannya yang biasanya dingin dipenuhi kelembutan saat ia menatap Xiao. Hidupnya adalah milik saya, begitu pula milik saya. Jadi bagaimana jika saya mengorbankan jiwa saya untuknya? Mengabaikan bantahan King Horan, Cailin meneteskan setetes esensi darah lagi dari alisnya, kemudian menyemprotkannya ke alis Xiao. Saat itu Cailin memuntahkan seteguk darah. Adik ipar. Wajah King Horan dipenuhi kecemasan. Ia tak pernah menyangka Cailin begitu tulus dan kekagumannya semakin bertambah. Status Cailin saat ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ia sekarang menjadi binatang penjaga klan binatang iblis. Sementara itu, beberapa sosok muncul dari lubang cacing. Mereka adalah klan binatang iblis yang dipimpin oleh Hundun Pume dan klan monster yang dipimpin oleh King Lin. Sejumlah besar dari mereka tiba satu demi satu. Tapi King Horan tak punya waktu untuk menghadapi mereka karena dia tak lagi membiarkan Cailin mengorbankan lebih banyak darah. Jadi King Horan menggertakkan giginya dan menyemprotkan 2 tetes darah dari alisnya ke alis Xiao. Semua orang di Xiao Mansion, Tuan Muda Xiao membutuhkan bantuan kalian sekarang. Saya mohon. Jenny tentu saja memahami situasinya. Xiao membutuhkan terobosan saat ini, tetapi tanpa inti sihir tingkat tinggi, menyerap ki sumber kaisar saja tidak akan cukup. Hanya pengorbanan darah dan esensi yang dapat membantu Xiao mencapai terobosan yang sukses. Pendengar itu, ribuan prajurit elit dari istana Xiao saling menatap dalam keheningan. Jenny menggetakkan giginya, keengganan mereka dapat dimengerti. Lagi pula bagi mereka esensi darah mungkin membutuhkan 1000 tahun kultivasi untuk mendapatkan setetes saja. Setetes esensi darah ini dapat mengurangi kekuatan mereka dan bahkan memperpendek umur mereka. Meskipun mereka adalah bawahan Xiao, tetapi dengan kekuatan dan umur mereka yang dipertaruhkan, keengganan mereka dapat dimengerti. Jadi Jenny tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam diam, setetes esensi darah muncul dari alisnya dan melesat ke alis Xiao. Bagaimana mungkin seorang guru duduk diam sementara muridnya dalam kesulitan? Yootia melambaikan lengan bajunya dan tanpa ragu esensi darah muncul dari alisnya. Tiba-tiba setetes demi setetes esensi darah melesat ke alis Xiao. Namun tak ada awan petir yang muncul di langit, menandakan bahwa ini masih jauh dari cukup. Hidup saya diselamatkan oleh Tuan Muda Xiao. Apa gunanya beberapa tetes esensi darah? Tiba-tiba sebuah suara menggelegar dari kerumunan. Semua orang menatap seorang pria parubaya. Mungkin berada di puncak kekuatan bintang 5 yang tampaknya hampir mencapai bintang 6. Tanpa ragu sedikit pun esensi darah muncul dari alisnya dan mengirimkannya kepada Xiao.
Hidup saya juga diselamatkan oleh Tuan Muda Sio. Saya bersedia. Saya adalah anggota elit Sio Mensen. Ketika Tuan Muda dalam kesulitan, saya akan melakukan tugas saya. Apa gunanya beberapa tetes esensi darah? Suara-suara di kerumunan semakin banyak. Tetesan esensi darah terus bermunculan dimulai dengan satu tetes. Dan secara bertahap semakin banyak, seolah-olah hujan-hujan darah. Semakin banyak esensi darah yang diserap, tubuh Xiaoyan mulai bergetar hebat. Dan api surgawi di dalam dirinya mulai berkobar. Akhirnya sebuah raungan menggema dari langit. Kesengsaraan kaisar. Ini dia, Tuan Muda Xiao akan segera menerobos. Meskipun itu bukan terobosan mereka, mereka sama bersemangatnya seolah-olah mereka telah menerobos. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Peningkatan kekuatan yang pesat dari ribuan prajurit elit ini tentu saja berkat kultivasi intensif Xiaoyan. Mereka telah menyaksikan dan mengingat semua yang telah dilakukan Xiaoyan. Mereka milik Xiao Mensen dan mereka juga milik Xiaoyan. Terobosan Xiaoyan juga milik mereka. Sehingga sorak-sorai kegembiraan menggema di seluruh Xiao Mensen. Di atas, awan petir yang bergulung-gulung menyelimuti langit di atas Xiao Mensen. Kilatan petir yang pekat berkelap-kelip di antara awan, seolah-olah sedang mendidih. Seperti naga yang mengamuk mengintai di dalamnya, mencari kesempatan untuk menyerang mangsanya. Dari awan petir, kilatan petir yang tebal menderu turun. Xiaoyan di kolam obat tetap tak bergerak, sama sekali tak berdaya. Meskipun kilat kesengsaraan kaisar tidak terlalu kuat, melawannya dengan kekuatan fisik terlalu berat bagi siapapun. Biasanya Xiao Zhan dan Long Yi mendapatkan bantuan mereka, tetapi sekarang keduanya terluka parah. Sun Er telah datang ke benua Dodi dan ditawan oleh Danyan selama 1000 tahun, membuatnya sulit untuk mencapai apapun. Melihat semua ini sekarang, Sun Er merasa tak berdaya. Ia tak mampu berdiri dan berbagi beban dengan Xiaoyan seperti Cailin. Sehingga kecemasannya diiringi rasa sakit hati. Sun Er, ini bukan masalah besar. Jangan salahkan diri Anda. Xiaoyan juga tidak akan menyalahkan Anda. Berlatihlah dengan giat dan berdewasalah. Wajah Cailin sangat pucat setelah ia mengorbankan 2 tetes darahnya. Meskipun Sun Er tidak membantu, itu bukan karena ia tidak ingin membantu, melainkan karena ia tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Setelah mundur, kekuatannya memang meningkat, tetapi masih terlalu lemah. Cailin tentu saja bisa melihat isi hati Sun Er, tetapi ia tak berdaya. Cailin memahami perasaan Sun Er, tetapi ia hanya bisa menghibur Sun Er. Sehingga mata Sun Er yang berbentuk almond penuh kasih sayang, dan matanya merah. Setelah mendengar kata-kata Cailin, ia menggigit bibir dan mengangguk pelan. Sun Er memang kuat di benua Doki, tetapi di benua Dodi, garis keturunan tak lagi bisa memecahkan masalah besar. Di sini pertumbuhan adalah hal yang sangat sulit. Jika Cailin tidak memiliki metode rahasia dan dukungan dari ular piton peneran langit, kekuatannya tak akan bisa meningkat secepat itu. Namun Sun Er, meskipun dia sangat berbakat, jika dia memiliki metode rahasia, kekuatan Sun Er meningkat pesat. Namun dengan bantuan maksimal Xiaoyan, kekuatan Sun Er kini telah mencapai puncak bintang 4. Tanpa bantuan teknik rahasia dan garis keturunannya, seorang Dodi mustahil mencapai terobosan ke level bintang 4 dalam waktu sesingkat itu. Kecuali pemahaman yang luar biasa. Terlebih lagi Sun Er tidak jauh dari bintang 5. Jika dibandingkan secara nyata, bakat Sun Er tak kalah dari seorang jenius yang tak tertandingi. Dengan waktu yang cukup, pemahaman Sun Er saja sudah memungkinkannya untuk berkembang menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Saat petir hendak jatuh, Hundun Bume dan King Lin tiba. Melihat guntur yang kekar dan berbentuk manusia, Hundun Bume melirik Xiaoyan yang terbaring tak bergerak di kolam obat. Jadi dia bergerak cepat untuk membantu, tetapi tiba-tiba terhenti oleh sebuah suara. Tidak, saya bisa melakukannya sendiri. Xiaoyanlah yang berbicara. Di dalam kolam obat, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, api berkobar di dalamnya. Ia mengangkat tangannya dan api yang cemerlang meletus, berubah menjadi naga-naga berapi yang berputar ke atas menuju guntur. Keduanya langsung bertabrakan dan naga api itu menyatu menjadi penguasa api surgawi.
Di dalam kolam obat, wujud Sion berubah dan sayap tulang iblis langit muncul dari belakangnya. Wujudnya berubah menjadi pelangi panjang yang menggenggam penguasa abadi api langit yang beradu dengan guntur. Dengan sentakan lengannya, guntur mereda dan dengan ayunan yang dahsyat, kilat pun menghilang. Tapi awan petir di langit tidak menghilang. Gemuruh guntur semakin keras, seolah-olah sedang marah. Tiba-tiba sambaran petir yang lebih kuat dan lebih tebal meraung turun dari dalam dengan suara robekan yang samar. Kesengsaraan Kaisar. Apa kekuatan Sioyen sebelumnya? Mengapa ini terjadi? Apakah dia akan menembus bintang 8? Mata Yoatian menyipit kaget. Tetapi King Horan tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Seolah-olah ia sudah terbiasa dengan ini. Bocah nakal, Anda berhasil menembus lagi. Undun Pume menggerutu. Matanya dipenuhi ketidakpuasan dan ia menatap Sioyen yang sedang melawan kesengsaraan Kaisar di udara dengan rasa iri. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin ada kesengsaraan Kaisar? Undun Pume melirik Sioyen. Tetapannya dengan cepat beralih ke Cailin yang melemah. Jadi dia bergegas menghampiri, membungkuk padanya untuk memberi salam. Apa yang terjadi? Kenapa Anda begitu lemah? Cailin adalah dewa pelindung klan binatang iblis dan melihatnya seperti itu Undun Pume sangat cemas. Ia mendengar Cailin sedang keluar dan baru kemudian setelah mendengar bahwa Sion terluka parah, ia bergegas menghampiri. Setibanya di sana, ia melihat wajah Cailin yang hancur dan kecemasannya langsung meluap. Bagaimanapun dewa pelindung sangat penting bagi sebuah klan. Jika sesuatu terjadi padanya, itu bisa sangat menghancurkan. Meskipun klan binatang iblis memiliki kekuatan yang cukup besar di benua Dodi, mereka jauh tertinggal dari zaman dewa pelindung terakhir. Setiap generasi dewa pelindung menandai kebangkitan sebuah klan. Kinglin dan Cailin adalah tokoh penting bagi klan monster dan klan binatang iblis. Sosok yang harus mereka lindungi, apapun resikonya. Cailin melambaikan tangannya memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Saat Undun Pume yang tampak cemas hendak bertanya kepadanya, Cailin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melototi Undun Pume, sehingga kata-kata yang tertahan di tenggorokan Undun Pume tertahan kembali dan keringat dingin mengucur di wajahnya. Ia adalah seorang jenius tak tertandingi dari klan binatang iblis. Meskipun tingkat pertumbuhannya lebih rendah daripada Sioyan, Undun Pume memegang posisi teratas dalam klan binatang iblis. Namun tatapan Cailin membuatnya terengah-engah. Saya baik-baik saja, jangan tanya. Saya tahu batas kemampuan saya, kata Cailin dengan tenang. Ia tampaknya telah mengantisipasi bahwa pengorbanan darahnya akan memancing pertanyaan dari klan binatang iblis. Namun bagi Cailin, makna hidup bukan hanya untuk keluarganya. Cinta bagi seseorang terkadang lebih berarti lebih penting daripada apapun. Bahkan jika itu berarti memikul nasib seluruh keluarga di pundak mereka. Mereka akan melakukan apapun untuk orang yang mereka cintai. Setelah Cailin melototinya, Undun Pume tak berani berkata apa-apa lagi. Ia mundur ke samping dengan wajah cemberut. Ia menatap Sioyan yang sekarang bersemangat. Ia sama sekali tak berada di dekat Sioyan yang terluka parah, bahkan hampir meninggal, seperti yang diberitakan berita. Mulutnya berkedut. Yang lebih menjengkelkan adalah ia baru saja tiba untuk menyaksikan terobosan Sioyan. Ketika mereka menjadi saudara angkat, Sioyan jauh lebih lemah darinya. Sekarang, dalam sekejap mata ia telah melampauinya. Sebagai seorang kakak, perasaan dilampaui secara paksa oleh seorang saudara sungguh tak mengenakkan. Namun Undun Pume berpikir lagi, kemudian senyum tersungging di wajahnya. Meskipun saya merasa sedikit kesal, saya harus mengakui bahwa bakat Anda jauh lebih hebat daripada bakat saya. Tapi saya tidak akan menyerah. Mungkin suatu hari nanti saya akan menerobos dan melampaui Anda. Undun Pume tertawa terbahak-bahak, membuat semua orang tercengang. Mereka tak tahu apa yang ditertawakan Undun Pume, tetapi mereka tak berani bertanya. 1000 penguasa tanpa bayangan. Dengan teriakan Sioyan, bayangan penguasa muncul di udara dan guntur melawannya, tetapi hanya sesaat.
Meskipun gunturnya kuat, Xiaoyan bahkan lebih kuat lagi. Bubar! Xiaoyan meraung dan kekuatan dasar 1000 penguasa tanpa bayangan menghancurkan guntur, mengubahnya menjadi titik-titik cahaya yang tersebar. Seolah-olah awan guntur di langit menunggu perintah Xiaoyan untuk bubar, memperlihatkan langit biru yang cerah. Pada saat ini, aura Xiaoyan sekarang sangat jelas. Alam bintang 7 tahap akhir. Terobosan ini tidak seperti sebelumnya. Di masa lalu, ia mengadakan konsumsi 3 keajaiban untuk mencapai terobosan. Tapi kali ini, meskipun api kelahiran kembali nirvana sangat diperlukan, darah dan esensi yang dikorbankan oleh kerumunan yang memberi Xiaoyan pasukan ki sumber kaisar yang cukup, memungkinkannya mencapai terobosan ini dan berhasil mencapai alam bintang 7 tahap akhir. Di atas cakrawala, Xiaoyan tidak menunda. Setelah menyaksikan awan guntur menghilang, ia turun. Ia menangkupkan tinjunya untuk memberi salam kepada King Horan dan Yao Tian, lalu mengangguk kepada Yalo. King Horan dan Yao Tian juga tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan kemudian terbang ke arah sisi Cailin dan Sun Er, memeluk mereka erat-erat, sehingga mata Cailin dan Sun Er tiba-tiba memerah. Terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini, bisik Xiaoyan lembut. Kata-katanya sampai ke telinga Cailin dan Sun Er. Air mata mereka tak terbendung lagi. Cailin, Sun Er, Xiaoyan, dari awal hingga sekarang tak terpisahkan dari mereka. Perasaan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai tak tergoyahkan. Kedalaman perasaan mereka jauh melampaui cinta antara suami dan istri. Itu adalah emosi yang lebih tinggi, lebih dekat daripada keluarga, lebih dalam daripada cinta. Setelah memeluk mereka berdua, Xiaoyan menatap Zhenny yang berdiri di sampingnya. Wajah Zhenny memang sedang tidak baik. Zhenny berusaha keras untuk memaksakan senyum. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba pingsan. Xiaoyan bergegas membantunya. Sebuah pil muncul di tangannya dan ia memasukkannya ke dalam mulut Zhenny. Ayo, bantu Nona Zhenny beristirahat. Xiaoyan menatap Zhenny dengan penuh kasih sayang, menyisir rambut Zhenny yang berantakan ke belakang telinga dan tersenyum tipis. Anda sudah bekerja keras, istirahatlah yang cukup, serahkan sisanya pada saya. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, menatap Yao Tian, kepala klan obat dan perlahan berjalan mendekat. Grandmaster, bagaimana kabar mereka? Tanya Xiaoyan. Sebenarnya Xiaoyan sudah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menanyakan situasi mereka saat ini. Tetapi untuk menyelamatkan muka Yao Tian, pertanyaan Xiaoyan berfungsi sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormatnya kepadanya. Yao Tian tercengang oleh pertanyaan Xiaoyan. Meskipun dia mungkin memiliki pengalaman yang jauh lebih besar dalam alkimia daripada Xiaoyan, klan Yu telah merosot begitu lama, sehingga warisan mereka kemungkinan tidak seluas Xiao Mansion. Namun setiap klan memiliki beberapa spesialisasi. Xiaoyan pasti punya alasannya sendiri untuk ini. Ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menanyakan tentang Nan Erming, dia menemukan bahwa dia terluka parah. Sementara yang lain di kolam obat, meskipun terluka parah berhasil stabil. Tapi Nan Erming semakin melemah. Dai Yao Tian berkerut, tahu bahwa pertanyaan Xiaoyan menanyakan tentang cara apapun untuk menyelamatkan Nan Erming. Murid, dia terluka parah. Saya khawatir dia tak bisa diselamatkan. Yang lain mungkin masih bisa diselamatkan, tapi dia, saya khawatir tubuhnya telah terendam racun dan benar-benar mati. Sekarang hanya tersisa sedikit jiwanya, kata Yao Tian perlahan. Mata Xiaoyan memerah dan tanpa sepatah kata pun dia langsung duduk bersila. Dengan jentikan lengan bajunya, kuali kayu api muncul. Xiaoyan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia harus memurnikan bunga kehidupan untuk mereka secepat mungkin. Namun bahkan jika Nan Erming memiliki bunga kehidupan, itu mungkin tidak berguna. Bahan terpenting dalam memurnikan bunga kehidupan adalah rumput abadi, bahan utamanya. Xiaoyan memiliki 20 rumput, masing-masing tak ternilai harganya. Xiaoyan tidak boleh gagal. Setiap orang harus berhasil. Xiaoyan sekarang adalah alkemis kaisar tingkat 7 dan bunga kehidupan hanyalah ramuan tingkat 6. Memurnikannya tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan.
Dan Soen harus memanfaatkan setiap detik karena ia harus berpacu dengan waktu demi Nan Erming. Mungkin ia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Memurnikan bunga kehidupan membutuhkan ramuan lain yang sama dengan yang digunakan dalam pil permajaan. Buah kehidupan. Tapi Soen masih punya banyak buah kehidupan. Jadi jumlahnya tidak langka. Ia juga punya 10 tangkai rumput abadi untuk disimpan bagi ponik api. Tetapi Soen tidak perlu khawatir soal jumlahnya. Ia sekarang punya 20 dan hanya perlu memurnikan 5 bunga kehidupan. Meskipun efek bunga kehidupan memang kuat, tetapi bagi Nan Erming, efeknya hanya bisa memperlambat kematiannya. Yang dibutuhkan Soen adalah penundaan. Jika diberi cukup waktu, ia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Nan Erming. Soen memiliki ketiga bahan utama untuk kehidupan. Air 9 mata air, buah kehidupan, dan rumput abadi. Tetapi ia belum pernah benar-benar memurnikannya. Yang mengeluarkan ketiga ramuan itu dan masih banyak lagi. Bunga kehidupan adalah ramuan tingkat 6. Khasiat ramuan semacam itu sungguh luar biasa dan bahkan untuk kelas 6 sekalipun. Memurnikannya kemungkinan tidak lebih sulit daripada ramuan kelas 7. Pada saat ini semua orang terdiam dan menjauh. Soen menyipitkan matanya sedikit dan api surgawi di tubuhnya melonjak liar, berubah menjadi serangkaian naga berapi. Seolah-olah ia telah menjadi tangan raksasa Xiuyan. Menyelimuti ramuan-ramuan itu, memurnikan sebagian menjadi bubuk. Sebagian lagi menjadi cair. Ia terus-menerus mencampur dan mengencerkannya. Tak lama kemudian Daishuan dipenuhi keringat dan wajahnya tampak sedikit muram. Lagi pula Soen baru saja pulih, meskipun api Tongling dan api kelahiran kembali Nirvana telah mengembalikan Soen ke kondisi semula. Energi internalnya masih kacau, tapi Soen tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Jailin, Sun-er, Yolo, dan yang lainnya khawatir di sampingnya. Bahkan Hundun Pume menyadari ada yang tidak beres dengan Soen dan mendekati King Horan berbisik. Kaisar Iblis, apakah Soen sebelumnya berada di pertengahan bintang 7? King tertegun, tidak yakin mengapa Hundun Pume bertanya. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk dan menjawab. Iya, Soen dulunya bintang 7 tengah dan sekarang bintang 7 akhir. Tunggu, kenapa kesengsaraan Kaisar baru saja terjadi? Pertanyaan Hundun Pume mengejutkan King Horan. Kesengsaraan Kaisar hanya terjadi antar bintang. Jadi kenapa Xiuyan di level ini juga mengalaminya? Jadi King Horan mendesis dingin. Agak aneh, kenapa kesengsaraan Kaisar muncul? Kata-kata King Horan mengejutkan Zhou Otian dan semua orang tampak tercengang. Saya pernah mendengarnya. Mungkin roh-roh di ruang ini menganggap Xiuyan terlalu tidak wajar. Jadi mereka berencana untuk menyambarnya dengan petir. Kata Hundun Pume serius, menatap King Horan dan Yootian. Namun Yootian dan King Horan menatapnya dengan jijik, seolah-olah ia seorang psikopat. Lupakan saja apa yang saya katakan. Tunggu sampai Xiuyan selesai dan tanyakan sendiri padanya. Hundun Pume, yang malu dengan tatapan kedua pria itu, minggir dengan marah dan segera mengirim pesan kepada Huo Hong-er, mengatakan bahwa suaminya sedang dalam masalah dan memintanya untuk segera datang. Di sisi manusia, di dalam istana, Yen Zhongfu dan Yen Pufan duduk di aula. Seorang pria parubaya berzirah hitam berdiri di hadapan mereka, melaporkan apa yang telah terjadi, sehingga wajah Yen Pufan tampak sedikit malu. Saudaraku, saya khawatir ini bukan hal yang benar untuk dilakukan. Wajah Yen Pufan tampak getir, tetapi Yen Zhongfu tetap tanpa ekspresi, mengangguk ke arah pria parubaya berzirah hitam itu. Baiklah, tidak apa-apa. Anda boleh turun. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jen Zhongfu tidak langsung menjawab Jen Pufan, tetapi terlebih dahulu dengan sengaja mengusir pria parubaya berzirah hitam itu. Jadi pria parubaya berzirah hitam itu mengepakkan tinjunya ke arah Jen Zhongfu. Saya tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Kaisar. Saya permisi. Setelah pria parubaya berzirah hitam itu selesai berbicara dengan hormat, ia melangkah keluar dari aula. Saat ini hanya Jen Pufan dan Zheng Zhongfu yang tersisa di aula. Kemudian sebuah bola kaca biru muncul di tangan Zheng Zhongfu dengan puncak bersalju di atasnya.
Guiyin bersembunyi di tubuh dan Yan dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya. Jen Zhongfu dan Zen Pufan penasaran dan memperhatikan dengan seksama. Zen Zhongfu menyeringnya dingin sambil memperhatikan, tetapi Zen Pufan tampak tidak menyadari. Zen Pufan terutama mengelola aliansi pedagang dan tidak familiar dengan dendam dan perseteruan di antara faksi-faksi ini. Saudaraku, apakah ini Guiyin, pembunuh terkuat aliansi bayangan yang dikabarkan? Zen Pufan pernah mendengar tentang Guiyin sebelumnya. Tak lama setelah Guiyin meninggalkan pola kaca, pria parubaya bersirah hitam muncul kembali. Kita tidak bisa mempertahankan aliansi bayangan. Guiyin sebenarnya mencoba menyalahkan Xiuyan, tapi itu tidak masalah. Dengan cara ini kita bisa dengan sah memberitahu Xiuyan bahwa aliansi bayanglah yang melakukannya dan bukan kita. Jen Zhongfu tersenyum tipis seolah-olah dia telah menemukan terobosan, membuat seluruh rencana tampak semakin sempurna. Saudaraku, bagaimanapun juga Xiuyan masih memiliki beberapa ikatan dengan kita. Jika kita melakukan itu bukanlah kita akan terlihat terlalu jahat. Zen Pufan masih sangat menyayangi Xiuyan, tetapi ia merasa ini bukan ide yang bagus. Sejak awal Zen Pufan memasang ekspresi getir. Jangan ikut campur, jangan khawatir, saya jamin nyawa Xiuyan akan aman. Anda harus mengerti, rencana ini sudah sampai pada titik ini. Xiuyan sangat penting bagi kita, dan kita juga sangat penting bagi Xiuyan. Beginilah kodrat dunia, saling mengeksploitasi adalah hal yang lumrah. Lagi pula, jika bukan karena saya, Xiuyan pasti sudah lama meninggal. Zen Zhongfu berkata perlahan. Setelah selesai berbicara, Zen Pufan memikirkannya. Memang, seperti yang dikatakan Zen Zhongfu, jika Zen Zhongfu tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkannya, meskipun penyelamatan itu hanya kedok untuk membunuh seseorang dengan pisau dan menyalahkan Xiuyan, itu justru menyelamatkan Xiuyan. Rencana itu awalnya dimaksudkan untuk diungkapkan kepada Xiuyan di akhir, tetapi sekarang Guiyin tanpa sadar telah membantu mereka. Jadi bagaimana dengan Xin Er dan Guiyin? Zen Pufan tampaknya tidak tahu menahu tentang semua ini, tidak menyadari cerita di balik layar, dan baru sekarang menanyai Zen Zhongfu secara rinci. Xin Er, saya sudah menanyakan latar belakang orang ini. Xin Er siapa? Saya baru saja mendengarnya. Zen Zhongfu berbicara dengan nada datar, sementara Zen Pufan di sampingnya geram. Jika Guiyin tahu, dia pasti akan marah besar. Baiklah, mengingat betapa ramainya Xiao Mansion saat ini, sudah waktunya kita pergi. Anda bisa pergi sebagai perwakilan kali ini, karena saya tidak akan pergi. Ingatlah, untuk membawa beberapa barang bagus. Anda tahu, setelah mendengar Anda membicarakannya, saya benar-benar merasa sedikit bersalah terhadap Xiuyan. Wajah Zen Zhongfu menunjukkan rasa bersalah, tetapi tampak sedikit dibuat-buat. Zen Pufan menatap Zen Zhongfu dengan jijik. Melihat ini, Zen Zhongfu terbatuk 2 kali dan langsung berdiri. Saya serahkan urusan ini pada Anda, karena ada urusan penting yang harus saya urus. Saya pergi sekarang. Setelah itu ia melangkah pergi meninggalkan Zen Pufan sendirian di aula, tampak berantakan. Zen Pufan menghela nafas. Sepertinya saya masih perlu menyiapkan hadiah yang berlimpah untuk Xiuyan agar ini terasa benar. Di dalam Xiao Mansion, Huo Hong-er dengan mata merah berjongkok di samping Nan Erming. Wajah Nan Erming semakin pucat dan ia merasa sedingin es saat disentuh. Ia tidak merasakan suhu tubuh apapun dan tubuhnya tampak kaku seperti akan mati. Jika diperhatikan dengan seksama terlihat cahaya biru samar di bawah lapisan kulitnya. Dan ini adalah racun Guiyin yang jelas telah menembus seluruh tubuh Nan Erming. Cai Huang berdiri bersama Yo Tian dan King Horan. Melihat Huo Hong-er begitu patah hati, Cai Huang sebagai seorang ibu tentu menyadari bahwa Huo Hong-er memiliki seseorang yang dicintainya. Meskipun biasanya ia tak berani menunjukkannya. Namun sekarang melihat Nan Erming begitu dekat dengan ajalnya, Huo Hong-er tak bisa lagi menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Tak perlu dikatakan lagi, aura Nan Erming adalah yang paling lemah di antara mereka.
dan luka di perut bagian bawahnya sangat kentara. Air 9 mata air, zat yang sangat yin, membutuhkan api surgawi untuk mencapai titik didihnya. Rumput abadi, obat ajaib dengan efek luar biasa, membutuhkan pemanasan 3 kali lipat untuk membuka rumput abadi sepenuhnya dan melepaskan kekuatan nirvana, buah kehidupan. Tubuh buah merahnya harus berubah menjadi ungu merah untuk hasil yang optimal. 190 bahan obat pelengkap juga dibutuhkan. Gerakan Shoyen yang sangat cepat dan api surgawi seolah telah menjadi lengan Shoyen, memungkinkannya mengendalikannya dengan mudah. Air 9 mata air, rumput abadi, buah kehidupan, kemudian 190 bahan obat pelengkap semuanya dilahap api surgawi. Setelah air 9 mata air titik didihnya tercapai, air 9 mata air berubah dari kuning pucat menjadi titik didih yang redup dan bercahaya. Dengan lambian tangan Shoyen, air itu memasuki kuali kayu api. Rumput abadi, api dingin, api hangat, api yang ganas. Terbentang sempurna kemudian, rumput abadi terbentang sepenuhnya, berubah menjadi sesuatu yang tampak berkobar. Api biru pucat pelan membakar ujung rumput, tetapi setiap kali sebagian rumput terbakar, tunas baru akan muncul. Dan itu terus berulang. Api biru pucat itu semakin kuat, dan inilah api nirvana. Buah kehidupan, ungu merah mengandung konsentrasi kekuatan hidup yang sangat besar. Setelah 3 bahan obat utama disempurnakan dan ditempatkan di dalam kuali kayu api, namun untuk benar-benar menyatu, mereka membutuhkan beberapa bahan obat tambahan untuk mengintegrasikannya. Jadi Shoyen bekerja cepat pada 190 herbal yang tersisa. Menyempurnakan semuanya hanya dalam beberapa saat. Ia kemudian menempatkan semuanya ke dalam kuali api kayu. Kemudian dia mengangkat tangannya dan api surgawi menyembur ke dalam kuali. Garis-garis halus muncul di seluruh kuali, seolah-olah mensintesis dan menekan khasiat obat, mempercepat proses fusi ramuan tersebut. Fusi adalah langkah terakhir dan paling krusial. Shoyen sangat berhati-hati. Butiran keringat menggenang di dahinya. Ia tak berkedip, tak berani kehilangan fokus sedikit pun. Tiba-tiba awan petir kembali muncul di langit dan Shoyen merutkan kening, gerakannya semakin cepat. Sekarang api surgawi di dalam kuali kayu api meletus disertai 5 sinar cahaya. Dengan lambian tangannya Shoyen menarik kuali. Saat ia mengangkat tangannya, 5 sinar cahaya muncul di hadapannya. Kemudian api itu pun menghilang, menampakkan wujud aslinya. Bunga-bunga bening itu berkilauan dengan cahaya warna-warni, menghadirkan rasa tenang dan damai. Bahkan dari kejauhan seseorang dapat merasakan nafas kehidupan yang terpancar dari api. Sekali hirup saja membawa rasa segar dan berenergi. Dan rasa sakitnya pun terasa meredah. Bunga kehidupan? Semua orang tentu tidak menyadari bunga-bunga warna-warni yang berkilauan itu. Tetapi Yoatian yang berpengetahuan luas dan berpengalaman langsung mengenalinya. Matanya berbinar seolah-olah ia telah melihat harta karun yang tak tertandingi. Mungkin tanpa diketahui semua orang, bunga kehidupan ini belum muncul sejak menghilangnya Kaisar Iblis tua. Efek ajaib dari ramuan semacam itu memikat semua alkemis. Meskipun menyerupai bunga, intinya adalah ramuan. Dan hanya energi ramuan yang dipancarkannya yang berubah menjadi bunga yang terlihat. Pada saat yang sama, 5 sinar dan lei di langit bergabung membentuk sambaran petir yang tebal. Gemuruhnya begitu memekakkan telinga sehingga terasa seperti udara dan tanah berguncang. Untungnya Xiumensen sangat luas sehingga awan petir hanya terbatas di sana. Namun awan petir besar juga terlihat di tempat lain. Itu Xiumensen kan? 2 awan petir muncul dalam 1 hari. Mungkinkah seseorang mencapai terobosan berturut-turut? Iya, saya dengar di Xiumensen banyak dodi yang baru saja dipromosikan. Kekuatannya saat ini masih misterius, tetapi konon kekuatannya sangat mengerikan. Iya, saya dengar ada banyak keributan di Istana Obat. Saya dengar putra master Istana Obat meninggal.
putra master istana itu yang bernama Danyan kan? Iya, Danyan. Saya dengar dia juga dibunuh oleh master istana Sio. Tahukah Anda bahwa master istana obat dulu memiliki seorang putri bungsu yang konon sangat berbakat? Saya dengar dia juga meninggal secara tragis di tangan master istana Sio. Meskipun istana obat begitu kuat, tapi master istana Sio bahkan membunuh kedua putra master istana obat. Saya khawatir perang besar akan segera pecah. Jelas, berita kematian Danyan dengan cepat menyebar ke seluruh kota Cusi. Bagaimanapun keributan di istana obat begitu besar, sehingga berita itu menyebar dengan cepat. Bagaimanapun kekuatan istana obat memainkan peran penting di kota Cusi. Dan banyak pasukan di sekitarnya akan sangat terpengaruh. Yang terpenting, istana obat telah memutus semua pasukan Ramone saat ini. Dan pengaruhnya langsung menyebar ke seluruh kota Cusi. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.